Langkah pertama, kita buka dulu Google Earth-nya. Namun sebelumnya, pastikan laptop teman-teman sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, baru kita buka Google Earth. Ini kita kuas saja. Kemudian untuk mempercepat, teman-teman bisa cari lokasi yang mau dibuat titik koordinatnya. Misalnya saya akan membuat titik koordinat di sekitar lokasi Banjarbaru. Ini kita search. Kemudian kita cari lokasinya. Nah, misalnya untuk contoh, saya akan membuat titik koordinat di bidang tanah ini, yang besar ini. Ini jalannya di sini kita anjak miss dulu. Nah, dia hilang ya. Kemudian kita ke menu view, kemudian ke reshape. Kita klik ini, diode and compass. Nah, biar citranya menjadi tegak lurus. Kemudian langkah selanjutnya, di sini di folder temporary ini, kita buat folder dulu, kita lakukan klik kanan, kemudian add, kemudian kita klik folder. Nah, kemudian namanya bebas ini. Misalnya untuk contoh, saya buat folder namanya bidang tanah, ini kita klik copy. Nah, kemudian di folder bidang tanah ini, diklik, kemudian lakukan klik kanan, kemudian add, kemudian kita klik ini, west map. Nah, dia ada titik koordinat, ada titik. Simbol titik ini kita klik, tahan, kemudian kita geser ke titik yang mau dibuat titik koordinatnya. Nah, misalnya ini di sini ya. Kemudian ini diberi nama, misalnya saya P1. Nah, ini namanya bebas ya. Kemudian ini kita klik OK. Kemudian kita klik lagi bidang tanah, kita klik kanan, kemudian add, kita tambahkan west map-nya. Kita klik tangan, kemudian kita geser ke pojok bidang tanahnya. Ini namanya P2. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, di sini untuk contoh, saya membuat 10 titik koordinat. Nah, kemudian setelah titiknya kita buat, langkah selanjutnya, folder bidang tanahnya diklik, kemudian lakukan klik kanan, kemudian kita pilih ini, Save Flash As. Nah, kemudian tentukan teman-teman mau menyimpan file hasilnya di mana. Nah, saya misalnya mau menyimpan di sini ya, di folder Banjarbaru ini. Kemudian ini, tipenya bisa KMZ atau KML. Di sini saya pilih KML. Nah, kemudian di sini karena sudah ada misalnya ini, saya beri nomor 2. Bidang tanah 2. Nah, ini kita klik save. Nah, setelah selesai di save, sekarang kita coba export dulu ke Excel. Nah, setelah Excelnya terbuka, kita ke menu file, kemudian kita open. Kemudian kita browse file KML yang tadi. Nah, di sini ya, di Banjarbaru. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih ini, all file. Nah, ini sampai muncul ini, file bidang tanah 2.adal ini, yang tadi di save as. Kemudian kita klik open. Nah, di sini kita pilih yes. Nah, ini opsinya, pilih ini, yang paling atas ini, XML table. Ini kemudian kita klik OK. Ini kita klik OK. Nah, di sini, titik koordinatnya kita geser ke kanan. Nah, titiknya bukan yang ini ya. Meskipun di sini ada longitude dan latitude. Nah, tapi titik PCB ini sama semua. Nah, jadi kita geser lagi ke kanan. Nah, titik koordinatnya ini. Nah, jadi kita dari sini
Kita copy sampai sini, tekan shift pada keyboard laptop. Kemudian kita klik di sini. Nah, sampai itu blok seperti ini ya. Ini klik kanan, kemudian kita copy. Di sini kita tambahkan sheet baru. Di sini kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, ini kita delete. Nah, ini karena dia satu kolom, ini kita pisahkan dulu. Caranya di blok seperti ini, kemudian kita ke data. Kemudian kita klik ini, text to column. Di sini pilih ini, delimited. Kemudian ini kita next. Nah, ini di checklist yang koma ini. Karena pemisah data ini ya, di kolom ini. Pakai koma. Nah, dia jadi terpisah seperti ini. Kemudian ini kita klik next. Nah, di sini karena di laptop saya settingannya koma itu dia menggunakan tanda koma, bukan titik. Nah, ini dari Google Earth tadi, koma itu dia settingannya titik. Nah, jadi di sini kita klik advance. Nah, kemudian di sini decimal separatornya ini saya pilih titik. Nah, ini pemisah ribuannya saya pilih koma. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan settingan laptop teman-teman ya di Windows-nya. Ini kita klik OK. Ini kemudian kita klik finish. Nah, dia jadi seperti ini ya. Nah, ini kita blok. Kemudian kita klik kanan, kita ke format cell. Kita ke number. Nah, decimal place-nya kita setting ke 6. Ini kemudian OK. Nah, ini untuk Z-nya karena 0. Tidak perlu ini kita delete. Nah, jadi ini titiknya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, sekarang coba kita cek dengan Google Earth-nya. Apakah titiknya sama? Di sana ini yang titik 1, kita lihat properties-nya. X-nya 114, 769, 763. Nah, dia sama ya. Kemudian Y-nya latitude min 3, 472, 343. Nah, dia sama ya. Berarti ini datanya sudah betul, sudah sama dengan di Google Earth-nya. Nah, kemudian sekarang kita akan memasukkan titik koordinat tadi ke ArcGIS. Nah, silakan teman-teman buka ArcMap-nya. Nah, kemudian di sini kita buka ArcToolbox. Kemudian kita ke Conversion Tool. Kemudian kita pilih ini, From KML. Nah, kita double klik ini, KML to Layer. Kemudian di sini Input KML File, kita klik icon folder ini. Kemudian kita cari file KML-nya. Nah, tadi ini ya, bidang tanah 2.kml. Ini kita open. Output location. Saya simpan di Banjarbaru. Ini add. Output data name bidang tanah 2. Nah, ini kita klik OK. Ini kita close. Ini kita close. Nah, ini titiknya ya. Nah, sekarang ini karena belum menjadi data SAP. Nah, dia formatnya masih .gdb ya, di database. Ini kalau mau jadikan SAP, kita klik kanan di sini. Kemudian kita ke data, kemudian kita pilih export data. Kemudian tentukan mau menyimpan di mana. Namanya kita samakan. Ini kemudian save. Ini kita klik copy. Ini kita klik yes. Yang ini kita remove. Nah, ini dia sudah menjadi data SAP ya. Kita cek propertiesnya. Nah, ini sudah menjadi titik SAP. Sekarang kita lihat atribut tabelnya. Nah, di sini dia belum ada data atribut nilai X dan Y-nya. Nah, jadi kita tambahkan.
Kita klik ini, kemudian kita add field. Misalnya ini, judul kolomnya X. Tipe ini kita pilih, double, ini oke. Kemudian kita tambah lagi add field. Ini untuk Y, tipenya double. Ini kita klik oke. Kemudian kita klik kolom X, kita klik kanan, kemudian kita calculate geometry. Ini yes. Kemudian ini kita pilih X coordinate or point. Koordinat sistem. Pilih yang atas, tidak apa-apa, ini unitnya. Decimal degrees, ini kita klik oke. Ini yes. Nah, ada sudah muncul ya titiknya. Sekarang yang Y. Kita klik kolomnya, kita ke calculate geometry. Ini kita pilih Y. Ini kemudian oke. Yes. Nah, sekarang coba kita cek. Kita bandingkan dengan yang Excel tadi. Titik ke-1 paling atas 114 769 763. Y-nya min 3 472 343. Nah, sama ya. Titik yang kedua 114 771 466. Min 3 473 434. Nah, sama ya. Nah, jadi seperti ini cara memasukkan titik koordinat dari Google Earth ke Excel. Dan setelah muncul seperti ini, kalian klik Project dan Templates. Setelah muncul layar seperti ini, kalian cari di bagian brosur. Scroll ke bawah, cari XYZ. Nah, di sini terdapat 3, yaitu Google Earth, Maps, dan juga OpenStreetMap. Nah, jika tidak muncul Google Earth Satellite, tidak perlu khawatir. Kalian tinggal klik kanan, New Connection, name-nya yaitu Google Earth Satellite. Untuk URL-nya, saya sudah menyiapkannya, jadi kalian tinggal salin, lalu tempel di bagian URL. Tinggal klik OK. Nah, muncul bagian seperti ini, kalian klik 2 kali, dan jika muncul seperti ini, berarti Google Earth kalian sudah aman. Bisa kalian remove terlebih dahulu. Nah, untuk membuat peta, kalian harus menyiapkan file SHP mengenai peta wilayah di Indonesia. Nah, saya sudah menyiapkannya. Untuk kalian yang belum tidak punya, kalian bisa mendownloadnya di browser ataupun Google mengenai peta wilayah di Indonesia. Itu ada kecamatan, ada provinsi, ada kota, dan juga ada desa atau kelurahan. Kalian klik bagian ini, ada Open Data Source Manager. Lalu di bagian Source itu ada Vector Dataset. Kalian cari file SHP-nya, saya sudah menyiapkannya. Lalu ada klik Open, klik Add. Sini terdapat 4, yaitu ada IDN 1, yaitu mengenai wilayah provinsi. IDN 2, yaitu ada kota dan kabupaten. IDN 3, yaitu kecamatan. Dan IDN 4, yaitu ada desa atau kelurahan. Kali ini saya akan menggunakan kecamatan. Klik Add Layers. Setelah itu bakal muncul seperti ini. Ini merupakan kecamatan-kecamatan yang ada di Indonesia. Untuk kali ini saya akan menggunakan kecamatan yang ada di wilayah Kota Bogor. Nantinya tersebut menjadi peta kecamatan di wilayah Kota Bogor. Setelah itu, di Excel tadi, Google Earth tersebut kalian tarik ke bawah, dan tarik lagi ke bawah. Nah, pertama-tama, jika kalian ingin menggunakan wilayah kecamatan yang ada di Kota Bogor, kalian bisa menggunakan klik kanan, lalu open attribute table. Kita akan mencari Kota Bogor tersebut terdapat di mana. Itu terdapat di bagian name 0 ini kan di Indonesia, name 1 yaitu mengenai provinsi, dan name 3, name 2 itu mengenai kota ataupun kabupaten. Berarti Kota Bogor terdapat di name 2. Kalian silang, klik kanan, cari filter. Di sini kita akan masukkan name 2, yaitu Kota Bogor. Klik 2 kali, lalu klik sama dengan, lalu klik all. Lalu kalian cari Kota Bogor. Klik 2 kali, lalu OK. Nah, otomatis akan muncul seperti ini, yaitu peta wilayah Kota Bogor, dan terdapat kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bogor.
Nah, bagi kalian yang ingin bagaimana membedakan warna dari tiap kacamata tersebut, kalian di bagian layar ini klik kanan, klik properties, lalu di bagian simbologi ini, kalian klik single simbol ini ubah menjadi kategoris. Untuk value-nya ini, karena kita akan menggunakan nama kecamatan, akan menjadikan nama kecamatan, atau warnanya menjadi nama kecamatan, kita pilih yang name 3. Kalau name 2 ini kan Kota Bogor, kalau name 3 ini kecamatan yang di Kota Bogor. Klik, lalu untuk color ya, kalian bisa pilih antara random color RAM ataupun ada gradasinya. Kita pakai yang random saja. Lalu klik classify. Akan muncul seperti ini, itu ada Bogor Barat berwarna hijau, Bogor Selatan warna pink, Bogor Tengah warna biru tua, Bogor Timur warna ungu, Bogor Utara warna biru, dan Tanah Seral warna orange. Nah, untuk bagian ini, cara menghapusnya, kalian tinggal klik, lalu klik delete. Saya tuh kalian hide. Nah, otomatis akan berubah warna tiap kecamatan. Nah, untuk bagaimana tahu warna ini tuh kecamatan apa, kita harus membelinya labels. Nah, kalian cari di bagian labels. Di sini, klik lalu cari single labels. Untuk di value-nya, karena kita akan memberi nama tiap kecamatan, berarti kita cari di name 3. Setelah itu, di sini kalian bisa edit sesuai selera. Kita pakai Arial saja. Arial, fontnya. Untuk stylenya kita menggunakan bold. Untuk size-nya kita menggunakan ukuran 8 saja. Setelah itu, kalian apply, dan otomatis akan muncul seperti ini. Ada Tanah Seral, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Timur, dan juga Bogor Selatan. Setelah itu, kalian klik OK. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat layout. Pertama, kalian klik project. Lalu di sini bagian dari New Green Layout. Klik di sini atas kecamatan di Kota Bogor. Kalian klik OK. Nah, setelah muncul layar seperti ini, kita akan memasukkan peta yang tadi sebelumnya kita buat. Yaitu ada di Add Item, lalu Add Map. Setelah itu, kalian klik Shift, lalu klik kiri, tarik, agar berbentuk menjadi segi. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Oke, karena ini terlalu jauh, bisa kalian zoom dengan cara di bagian Move Item Content, klik, lalu di bagian sini, kalian tinggal scroll saja, sesuai dengan selera. Kita akan mendekatnya agar lebih di zoom. Nah, setelah seperti ini, bisa kalian atur kembali. Nah, kita akan memasangkan grid dan juga skala di bagian pinggir-pinggir peta tersebut. Dengan cara di bagian item properties, kalian scroll ke bawah, cari di bagian grids. Klik grids, lalu klik plus, lalu klik grid 1, lalu kalian klik modify grid. Nah, di bagian ini, kalian di grid type, yaitu ada solid, CRS gitu kita pakai project CRS. Untuk intervalnya, yaitu ada map unit. Untuk X dan Y-nya kita pakai 0,05 saja. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Nah, untuk peta-peta lainnya, tinggal kalian atur untuk mendapatkan grid seperti ini. Karena kita memakai peta wilayah Kota Bogor, kita pakai 0,05 saja. Nah, di sini juga terdapat line style, itu buat ukuran garis ini kita pakai 0,05 saja. Nah, untuk blend mode ini itu ada modenya. Ada mode light dan ada screen, kita pakai mode normal saja. Setelah itu di bagian frame, kita pakai exterior text, yaitu garis di ujung skala, di ujung garis ini nih. Kalau interior ini, itu ke bagian dalam. Kalau eksterior, ke bagian luar. Nah, untuk memunculkan skalanya, kalian scroll ke bawah.
Nah, di bagian Draw Coordinates, kalian klik, otomatis akan muncul. Namun, hanya format desimal saja. Kalian bisa ganti di bagian sini menjadi degree, minute, second, dan juga with suffix. Kalian klik. Nah, ini kan masih kurang rapi karena masih keluar dari jalur. Bisa kalian edit bagian left, itu left ini. Kalian di horizontal ini, kalian ganti menjadi vertical descending. Nah, untuk bagian right, bisa kalian ganti menjadi vertical descending. Nah, otomatis akan ganti seperti ini. Kalau misalkan kurang rapi, bisa kalian rapikan kembali agar lebih tenang. Nah, seperti ini. Jika setelah rapi seperti ini, bisa juga kalian di zoom lagi biar lebih rapi. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan teks, yaitu di sini mengenai peta kecamatan di wilayah Kota Bogor. Kalian klik skalanya, kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian Draw Coordinates, kalian klik, otomatis akan muncul. Namun, hanya format desimal saja. Kalian bisa ganti di bagian sini menjadi degree, minute, second, dan juga with suffix. Kalian klik. Nah, ini kan masih kurang rapi karena masih keluar dari jalur. Bisa kalian edit bagian left, itu left ini. Kalian di horizontal ini, kalian ganti menjadi vertical descending. Nah, untuk bagian right, bisa kalian ganti menjadi vertical descending. Nah, otomatis akan ganti seperti ini. Kalau misalkan kurang rapi, bisa kalian rapikan kembali agar lebih tenang. Nah, seperti ini. Jika setelah rapi seperti ini, bisa juga kalian di zoom lagi biar lebih rapi. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan teks, yaitu di sini mengenai peta kecamatan di wilayah Kota Bogor. Kalian klik teks atau add label, hingga kalian klik kiri, lalu tarik. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kalian bisa ganti di sini di main properties, kita ganti menjadi peta kecamatan di Kota Bogor tahun 2024. Untuk mengedit fontnya, bisa kalian scroll ke bawah. Di bagian appearance, kalian cari ganti font jadi Arial. Untuk style kita menjadi bold. Untuk size-nya kita pakai ukuran 12 saja, 13 saja. Setelah itu, untuk horizontalnya kita pakai center dan juga vertical di middle. Ntar seperti ini. Bisa juga kalian rapikan agar lebih rapi, jadi seperti ini. Untuk kecamatan di wilayah Kota Bogor. Bisa kita gedein lagi saja menjadi ukuran 14. Nah, setelah seperti ini, kita akan memasukkan skala dan juga arah mata angin. Untuk skala kita pakai di edge scale bar yang kalian tarik. Setelah muncul seperti ini. Di bagian sini, bagian properties tidak usah diubah. Di bagian units, kalian ubah. Bisa kalian ubah menjadi kilometer ataupun jadi meter. Tapi kali ini kita pakai kilometer saja. Di bagian segmen ini, di bagian segmen ada rect 2. Rect 2 itu maksudnya jumlah bar ini, bar kotak ini kita biasanya pakai 5 saja. Lalu untuk height-nya itu ketebalan dari bar tersebut. Kita pakai ukuran 2 saja. Nah, setelah ini bisa kalian rapikan agar menjadi di tengah. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalian ingin memasukkan arah mata angin. Arah mata angin. Tinggal kalian cari saja di bagian add not allow.
Nah, tadi saya pencet green hapus dulu. Bisa kalian klik, lalu klik kiri lalu tarik. Nah, untuk jenisnya bisa kalian cari di SVG browser. Tinggal scroll, biasanya kami menggunakan ini, kebun ini. Ditebakin saja. Nah, setelah itu bisa kalian rapikan agar lebih di tengah-tengah. Bisa lagi. Bisa kalian rapikan sesuai kalian yang diinginkan. Situ kita akan masukkan legend atau legenda. Kita klik di add legend dan tinggal tarik. Muncul seperti ini. Jika terlalu kurang rapi, bisa kalian edit. Nah, bisa kalian lihat di bagian klik ini, klik legend items, kalian matikan dulu auto update-nya. Nah, di bagian ini kita klik 2 kali, kita ganti namanya menjadi nama kecamatan. Nah, dari itu kita keluar. Seperti yang Google satelitnya kita hapus saja, klik-klik, tinggal kita klik, lalu delete. Untuk fontnya bisa kita klik di sini, fonts and text formatting. Untuk ukurannya di grup kita ganti menjadi Arial. Dan menjadi bold, ukurannya 12 saja. Oke, sudah muncul seperti itu. Untuk yang juga sama, kita ganti ke Arial. Ukuran 12. Ini menjadi yang atas menjadi ukuran 14 saja. Nah, seperti ini. Tinggal kalian rapikan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masukkan nama kalian. Contohnya, kita cari teks lagi. Kita buat di sini. Namanya, nama saya. Novel. Nama dia. Alpriandra. BB. University. Nah, lalu kalian edit seperti biasa. Kita cari Arial. Ngebot. Ukurannya kita ganti jadi 12 saja. Setelah itu, untuk bikin marginnya kita ke center 3 meter. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya seperti ini. Setelah itu, jika kalian ingin masukkan logo universitas ataupun logo instansi, bisa cari di add item, cari di add picture, lalu klik tarik sini. Nah, kita cari di bagian picture ini, cari raster image, klik, lalu kita tarik. Di bagian ini kita cari di file kita sendiri, itu ada kita pakai logo vokasi PB. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu bisa kalian edit. Kita rapikan dulu saja, biar lebih rapi. Biar lebih rapi. Nah, jika ingin lebih rapi lagi, kita bisa masukkan grid. Itu di bagian add shape, add rectangle. Kita tarik seperti ini. Biar lebih biar dikotakin. Nah, sini kita tarik moving, biar lebih rapi. Nah, di bagian item sini, rectangle tadi, kita tarik ke bagian bawah. Nah, agar menjadi layar di paling bawah. Setelah itu, kita bisa stylize 20. Kita scroll ke bawah. Kita cari nih, kemudian outline back. Nah, itu kita tarik keluar.
Kamu jadi seperti ini. Nah, untuk lebih rapi lagi, ini kita edit pin. Kita di frame. Kita tombolannya langsung jadi 0,50. Kita bisa pakai satu saja yang sesuai dengan sebelahnya. Jika ini kurang tenang, bisa kita edit lagi. Di bagian tengah. Itu Flar P-nya kita pakai garis lagi biar lebih rapi. Kita cari lagi di Accept, Rectangle. Nah, kita tarik ke bagian bawah sampai menutupi semua. Nah, bagian ini, terus ini kita tarik lagi Rectangle ke bagian bawah agar layaran jadi rainbow. Nah, setelah itu setelah kita ganti lagi menjadi outline back. Nah, itu akan jadi seperti ini. Jadinya akan jadi seperti ini. Kalian juga bisa mengeditnya atau menambahkan akun itu di bagian sini ada add title, add row, add marker, save dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara men-save file kita itu di bagian layout. Kita cari di export image ataupun SVG atau PDF. Kita pakai export as image saja. Kita simpan di download saja. Kita cari kota kecamatan di kota Bogor. Nah, Bogor saja. Kita save. Nah, otomatis data ini sudah kita save di perangkat kita. Oke teman-teman, ini merupakan hasil pembuatan peta menggunakan aplikasi QGIS versi 3.28, yaitu peta kecamatan di Kota Bogor tahun 2024. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.